Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia. Yang terhormat Kepala Daerah Provinsi. Yang terhormat pimpinan atau perwakilan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi serta layanan kesehatan. Yang terhormat rekan sejawat profesi medis dan non-medis, serta saudara sebangsa dan setanah air yang hadir pada forum hari ini. Saya Daniel Brika Pradinata, perwakilan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk berpidato di forum konferensi kerjasama dalam upaya pengendalian HIV/AIDS. Telah kita ketahui bersama, HIV/AIDS merupakan penyakit yang menjadi tantangan kesehatan dan pembangunan di dunia. Pada tahun 2021, Kementerian Kesehatan mencatat jumlah kasus HIV di Indonesia sebanyak 36.902 kasus, di mana kasus terbanyak dengan persentase 69,7% pada rentang usia 25 hingga 49 tahun. Sedangkan kasus dengan persentase terkecil sebesar 0,7% pada rentang usia 5 hingga 14 tahun. Sementara itu, jumlah kasus AIDS di Indonesia tercatat sebanyak 5.750 kasus pada tahun 2021. Kasus AIDS terbanyak dengan persentase 29,4% pada usia 20 hingga 29 tahun. Dan kasus dengan persentase terkecil yaitu sebesar kurang dari 2% pada rentang usia di bawah 15 tahun. SDGs menafsirkan untuk mengakhiri HIV/AIDS pada tahun 2030. Negara-negara di dunia harus mencapai target yaitu 90% orang yang hidup dengan HIV mengetahui status HIV mereka, dan 90% orang mengetahui status HIV positifnya dalam masa pengobatan, serta 90% orang melakukan pengobatan ARV. Namun, target ini masih belum dapat tercapai karena di beberapa negara dan wilayah masih belum merata hingga akhir tahun 2020. Sebanyak 27,4 juta orang dengan HIV sudah mampu mengakses ARV secara global. Namun, sekitar 10,27 juta orang masih menunggu untuk mendapatkan akses ARV. Akses pengobatan HIV adalah kunci dari upaya global untuk mengakhiri AIDS sebagai ancaman kesehatan masyarakat. Namun, banyak tantangan yang harus dihadapi dalam melakukan upaya pengendalian HIV. Orang-orang yang hidup dengan HIV masih tidak memiliki akses ke pengobatan dan perawatan, di mana pada awal Januari 2020 telah muncul virus corona baru yaitu COVID-19 yang menjadi penyebab utama kematian di antara penyakit menular. Pada awal krisis COVID-19, perhatian politik, sumber daya, dan keuangan dialihkan dalam sektor kesehatan untuk menangani wabah ini, di mana pemerintah di seluruh dunia dengan cepat menerapkan kebijakan pembatasan sosial dan lockdown. Kebijakan tersebut membatasi pergerakan orang-orang dan membatasi akses fasilitas kesehatan. Kebijakan pembatasan yang telah diterapkan oleh pemerintah mengganggu pelayanan kesehatan rutin, termasuk inisiasi dan kelanjutan terapi ARV untuk orang yang hidup dengan HIV. Di mana pada negara dengan penghasilan rendah atau menengah, COVID-19 telah berdampak buruk pada respon HIV/AIDS, termasuk gangguan dalam akses ke obat ARV dan layanan pencegahan sementara.
Dampak lain dari COVID-19 yaitu meningkatkan kematian bagi penderita HIV/AIDS. Berdasarkan laporan dari beberapa negara, sebanyak 75% gangguan terhadap pelayanan HIV telah terjadi. Studi yang dilakukan bersama PBB untuk penanganan AIDS menyebutkan bahwa tindakan lockdown akibat pandemi COVID-19 telah menghambat upaya penanganan infeksi HIV/AIDS. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Afrika Selatan, menunjukkan bahwa orang yang hidup dengan HIV memiliki kemungkinan 2,75 kali lebih besar untuk meninggal jika terinfeksi COVID-19. Orang yang menjalani terapi ARV harus mengkonsumsi obat tersebut setiap hari. Apabila distribusi dan ketersediaan ARV terhambat karena adanya pandemi, maka dapat berdampak buruk terhadap kesehatan para ODIF. Jika tidak mengonsumsi obat, maka tubuhnya akan mengalami resisten dan memerlukan pembiasaan lagi pada jenis ARV yang lain. Bahkan dalam kasus tertentu, ARV bisa tidak berfungsi lagi untuk menghadapi permasalahan ini. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan beberapa cara, di antaranya: pertama, telah melaksanakan survei untuk menilai kebutuhan informasi obat yang tersedia dan kemampuan mengakses pelayanan kesehatan. Cara yang kedua, layanan HIV harus tetap tersedia bagi orang yang hidup dengan HIV dan berisiko terkena HIV. Ketiga, negara-negara harus beralih ke penerapan penuh pengobatan HIV selama 3 bulan atau lebih untuk mencegah terjadinya kehabisan obat dan mengurangi kebutuhan untuk mengakses sistem kesehatan. Cara yang keempat, orang yang hidup dengan HIV harus mengambil tindakan pencegahan untuk mengurangi paparan COVID-19. Di antaranya, dengan mencuci tangan secara teratur dan menyeluruh, dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain, menghindari untuk menyentuh mata, hidung, dan mulut ketika berada di tempat umum, dan menerapkan etika batuk dan bersin yang benar. Sekian Bapak Ibu yang hadir pada forum pada hari ini, pidato diplomasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.